Setelah 15 tahun sejak pertama kali virus simian menyebar, wabah tersebut telah menghapus lebih dari 90% populasi manusia, di mana sisa orang-orang yang berhasil bertahan kemudian mencoba untuk hidup berdampingan dengan spesies kera yang telah berevolusi menjadi lebih cerdas. Sampai seekor kera bernama Koba memberontak dan memulai peperangan antara spesies kera dan manusia. Walaupun Caesar dan kelompoknya berhasil menyingkirkan Koba dan mengambil alih kembali koloninya, dia telah sadar betul bahwa mereka masih harus menanggung konsekuensi atas peperangan yang telah dibawa oleh Koba, di mana manusia yang tersisa melakukan kontak dengan pasukan militer pusat dan meminta bantuan mereka. Seorang kolonel bersama pasukannya dari Kesatuan Alpha Omega alias AO kemudian diterjunkan untuk menyisir hutan wilayah tersebut dan menghabisi setiap kera yang mereka temukan. Dan karena hal itu, selama 2 tahun terakhir, Caesar dan koloninya terpaksa harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kolonel dan pasukannya. Meskipun begitu, pasukan Alpha Omega juga mempekerjakan kera-kera pengkhianat dan oleh karena itu mereka bisa menemukan cara untuk melacak jejak-jejak koloni Caesar sampai ke pedalaman hutan hingga salah satu pasukan pengintai yang dia tugaskan di garis depan akhirnya menemukan salah satu satelit koloni Caesar. Walaupun mendapat serangan kejutan, tapi pasukan Caesar yang memang lebih menguasai medan tetap mampu mengendalikan pertempuran dan menggunakan bom asap rakitan menghujani pasukan tersebut dengan anak panah. Mereka bisa menyingkirkan hampir seluruh pasukan unit tersebut meskipun banyak juga kera yang akhirnya harus menjadi korban. Lalu beberapa prajurit yang selamat kemudian ditangkap, beberapa kera yang juga menjadi bagian dari unit tersebut yang salah satunya bernama Red. Sebelumnya mereka adalah pengikut Koba yang akhirnya memutuskan untuk kabur setelah Koba kalah dan mencari perlindungan dengan menjadi budak pasukan AO. Disinilah Caesar yang pada dasarnya memang menghindari peperangan, kemudian memutuskan untuk melepaskan beberapa prajurit AO yang berhasil mereka tangkap untuk dikembalikan ke markas mereka. Sementara Red tetap akan ditahan untuk menjalani hukumannya sebagai pengkhianat. Namun sebelum mengirim mereka pulang, Caesar sempat memberikan pesan untuk disampaikan kepada kolonel yang intinya mengatakan kalau bukan dialah yang memulai perang ini dan pelaku aslinya telah dia singkirkan. Jadi tidak ada alasan bagi koloni Caesar untuk terus berperang selain untuk bertahan dan melindungi para kera tersebut dari ancaman pasukan AO. Tapi, tepat setelah Caesar melepaskan para prajurit itu, Winter, gorila albino yang sebelumnya diperintahkan untuk membawa Red, tiba-tiba kembali dengan kondisi terluka dan mengaku kalau Red telah menyerangnya dan kabur dari sana. Mendengar hal itu, Caesar sama sekali tidak khawatir dan lebih memilih untuk mengurus para kera koloninya yang mengalami luka-luka setelah berhadapan dengan pasukan AO. Lalu bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul 2 ekor kera lain dari ujung terowongan yang ternyata adalah Blue Eyes dan Rocket yang baru saja kembali dari perjalanan mereka. Jadi selama ini, mereka berdua ditugaskan untuk mencari lokasi tempat tinggal baru bagi koloni kera yang jauh dari peradaban manusia. Dan setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan, mereka berdua akhirnya mendapatkan lokasi yang ideal dan sulit untuk dijangkau oleh manusia. Blue Eyes memberitahu ayahnya kalau dia dan Rocket telah menemukan sebuah tempat di balik pegunungan untuk tempat tinggal baru mereka, yang dia yakini tidak akan bisa dijangkau oleh manusia karena untuk mencapai tempat tersebut, mereka harus melewati sebuah gurun yang memakan waktu perjalanan hingga berhari-hari. Mendengar hal itu,
Winter, si gorila albino yang ketakutan, lalu menyarankan agar mereka segera berangkat malam itu juga karena pasukan AO sudah menjangkau wilayah mereka dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai pasukan AO menemukan tempat persembunyian koloni mereka. Namun karena mau bagaimanapun juga, mengingat jumlah koloninya yang sangat banyak dan lagian para kera masih terluka dan shock akibat serangan manusia barusan, akan sangat beresiko melakukan perjalanan besar sebelum memikirkan rencananya dengan matang. A way out of here. Together. Dan entah karena kebetulan atau bagaimana, malam harinya tepat setelah kepulangan Blue Eyes dan Caesar sendiri bahkan juga belum mengambil keputusan untuk pindahan mereka, dia melihat laser hijau dan tali yang tergantung di mana ternyata markas tersembunyi mereka telah diketahui oleh pihak manusia yang langsung mengirim pasukan elitnya dan dipimpin oleh sang kolonel sendiri. Operasi senyap itu pun gagal diantisipasi oleh koloni kera sehingga sang kolonel akhirnya berhasil menghabisi istri dan anak Caesar yaitu Blue Eyes yang dia kira adalah Caesar karena target utamanya saat itu sebenarnya adalah hanya untuk menghabisi Caesar. Usut punya usut, Winter yang ketakutan dicurigai telah mengkhianati mereka dan membocorkan lokasi markas rahasia koloni kera kepada kolonel karena setelah penyergapan itu, mereka sama sekali tidak bisa menemukan keberadaannya. So, dengan sudah terbongkarnya lokasi mereka, maka tidak ada pilihan lagi bagi Caesar untuk segera memindahkan koloninya ke lokasi yang baru. Sebelum memulai perjalanan, Caesar lalu menitipkan Cornelius, anaknya yang kedua, kepada salah satu kerabatnya karena ternyata dia tidak berniat untuk ikut dengan rombongan koloninya ke lokasi yang baru. Caesar mengaku kalau dia akan memburu kolonel untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, pasukan AO juga secara khusus mengincar dirinya sehingga akan lebih aman bagi koloninya jika Caesar berpisah dengan mereka. Meskipun begitu, ketiga kera yang paling setia kepada Caesar yaitu Maurice, Rocket, dan seekor gorila yang kita panggil aja Dimas, tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk ikut membantu Caesar walaupun kemungkinan misi itu akan menjadi misi own goal, misi bunuh diri bagi mereka. I may not. Mereka berempat akhirnya memulai perjalanan mereka dan berpisah dari koloni untuk melacak lokasi markas pasukan AO, di mana mereka kemudian tiba di sebuah desa mati yang disinyalir sempat digunakan sebagai lokasi camping pasukan AO. Anehnya, di sana mereka hanya menemukan satu orang prajurit yang sepertinya diasingkan dan sengaja ditinggal di tempat tersebut, di mana sekarang Caesar yang telah dikuasai oleh amarah terlihat lebih kejam dari sebelumnya yang dengan entengnya langsung menembak orang itu sebelum mereka sempat menggali info darinya. Setelah menggeledah tempat itu lebih lanjut, mereka ternyata juga menemukan seorang anak kecil yang mohon maaf bisu dan sepertinya menderita semacam penyakit. Awalnya Caesar tidak berniat untuk membawa anak perempuan itu, namun Maurice punya pendapat lain. Dia khawatir kalau anak itu akan meninggal jika mereka meninggalkannya seorang diri, sehingga mereka akhirnya membiarkan Maurice membawa anak itu ikut dalam perjalanan mereka. Setelah menyusuri jejak-jejak pasukan AO, Caesar dan yang lainnya pun akhirnya menemukan pos camping pasukan tersebut di pinggir pantai. Namun saat itu mereka tidak melihat sosok kolonel dan justru malah menemukan Winter yang ternyata telah bergabung dengan pasukan tersebut. Menyadari hal itu, Caesar pun kemudian langsung menyusup ke sana dan menemui Winter untuk menggali informasi darinya. Tentu saja melihat kedatangan Caesar, Winter langsung ketakutan dan menceritakan semua yang dia ketahui kalau kolonel sudah lebih dulu pergi bersama sebagian pasukannya untuk menuju ke wilayah utara dan nantinya semua pasukannya di sana juga akan menyusulnya karena menurut info yang dia dengar akan ada banyak pasukan yang datang dari utara dan kolonel akan menemui mereka di perbatasan.
Selain itu, Winter juga meminta maaf kepada Caesar karena dia telah berkhianat setelah sebelumnya diiming-imingi oleh Red, gorila yang berkhianat sebelumnya, kalau kolonel akan mengampuni nyawanya jika dia bersedia bergabung dengan pasukan AO. Hal itu pun sekaligus menjelaskan bagaimana kolonel dan pasukannya akhirnya berhasil mengetahui tempat persembunyian koloni Caesar setelah bertahun-tahun tidak pernah berhasil melacaknya. Our dead son, wife. Sampai di sini, Winter yang panik begitu mengetahui kalau perbuatannya telah membuat anak dan istri Caesar tewas, kemudian berusaha memanggil prajurit AO yang ada di luar tenda mereka, yang untungnya dapat segera diamankan oleh Caesar dan yang lainnya. Namun karena agak terbawa emosi, Caesar tidak sengaja membunuh Winter setelah dia mencekiknya terlalu keras. Setelah kejadian itu, bayang-bayang Koba pun kembali muncul dan menghantuinya karena pada akhirnya Caesar juga telah melanggar kembali prinsipnya, yaitu untuk tidak membunuh sesama kera. Singkat cerita, keesokan harinya, Caesar dan yang lainnya pun membuntuti pasukan AO yang sudah mulai kembali bergerak, sampai akhirnya mereka memasuki wilayah utara di mana Caesar kembali merasakan ada sesuatu yang aneh ketika melihat pasukan AO menghabisi orang-orangnya sendiri yang terlihat sakit dan kesulitan berbicara, persis seperti anak kecil yang mereka bawa. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang diam-diam mencuri perbekalan mereka, di mana setelah dikejar, baru ketahuan kalau sosok tersebut ternyata adalah seekor kera yang bisa bahasa Inggris, jauh lebih pintar dari saya, tapi tidak mengerti bahasa isyarat seperti spesies kera yang ada di koloni Caesar. Si Otan ini lalu menjelaskan bahwa dia berasal dari kebun binatang dan selama pandemi virus simian, manusia jatuh sakit sementara kera menjadi semakin pintar. Yang mana hal itu kemudian jadi pemicu pembantaian spesies kera secara besar-besaran oleh manusia. Namun dia cukup beruntung karena berhasil kabur dan sejak saat itulah Otan hidup bersembunyi, mempelajari bahasa manusia sambil bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Dead. All dead. Sampai di sini, Otan juga menawarkan makanan yang berupa ransum dari tempat karantina manusia dan melihat hal itu, Caesar kemudian bertanya tentang lokasi asal makanan tersebut dan meminta Otan untuk mengantarkan mereka ke sana. Sebenarnya di sini Otan tidak mau mengantarkan mereka dan menyarankan agar Caesar menjauhi tempat tersebut. Namun setelah mengetahui tujuan dan motivasi Caesar yang membuatnya harus pergi ke sana, Otan akhirnya bersedia untuk mengantarkan mereka. I see you. You have a child. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di markas militer perbatasan dan langsung mengintai tempat tersebut dari kejauhan. Sialnya, Caesar dan Dimas yang mencoba untuk memantau dari tempat yang lebih dekat justru ketahuan oleh pasukan AO yang sedang berpatroli. Untungnya roket siap siaga di belakang mereka dan langsung menghajar prajurit tersebut. Namun Dimas yang sebelumnya juga berusaha melindungi Caesar ternyata tidak sengaja tertusuk pisau dari senapan pasukan AO hingga dia akhirnya harus tewas di hadapan rekan-rekannya. Setelah kematian Dimas, Caesar menyadari kalau dia telah menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam bahaya hanya untuk memenuhi hasrat balas dendamnya. Oleh karena itu, Caesar kemudian memutuskan untuk melanjutkan misinya seorang diri dan memerintahkan mereka untuk segera kembali dan bergabung dengan kera lainnya. I will finish this alone. Dengan perasaan penuh emosi, Caesar pun bergegas menuju ke markas militer seorang diri. Namun baru aja sampai di sekitaran halaman depan, dia dikejutkan dengan fakta lain di mana beberapa kera dari koloninya yang ternyata sedang digantung dan dibiarkan sampai meninggal di luar markas. Setelah semakin mendekat, Caesar akhirnya melihat bahwa semua kera di koloninya ternyata sudah ditangkap dan ditahan di tempat tersebut yang seketika langsung membuatnya lemes. Dari salah satu kera yang digantung, Caesar kemudian diberitahu kalau rombongan mereka tidak sengaja berpapasan dengan pasukan AO, di mana mereka lalu disergap. Namun alih-alih dihabisi di tempat, sang kolonel justru menangkap mereka semua dan dibawa ke tempat itu untuk dijadikan sebagai budak kerja paksa. Sayangnya sebelum Caesar mendapat info yang lebih lengkap, Red muncul di sana dan langsung meringkus Caesar.
Disinilah sang kolonel akhirnya berhadapan langsung dengan sosok yang selama ini dia cari. Dari sini jugalah dia mengetahui bahwa kera yang dia tembak dalam penyergapan sebelumnya ternyata adalah anak dan istri Caesar. Dimana hal itulah yang kemudian membawa Caesar bertindak sampai sejauh ini. Lalu tanpa basa-basi, Caesar kemudian dibawa ke kandang dan ditahan bersama koloni keranya yang lain untuk menjalani kerja paksa di tempat tersebut. Keesokan harinya ketika Caesar mulai menjalani kerja paksa, dia akhirnya mengetahui kalau ternyata selama ini koloninya diperlakukan dengan buruk, bahkan mereka tidak diberi makan sedikit pun sejak mereka tertangkap. Menyadari hal itu, moralitas Caesar sebagai seorang pemimpin kemudian memberanikan diri untuk protes kepada kolonel agar minimal nasi padang dululah, agar para koloni keras tidaknya punya tenaga untuk melakukan pekerjaannya. Tapi alih-alih memberikannya, kolonel tetap tidak peduli dan justru menghabisi salah satu kera di sana dan tetap menyuruh yang lainnya bekerja. Melihat hal itu tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada pemimpin mereka, para kera itu pun berinisiatif melanjutkan pekerjaan mereka. Melihat kekuatan Caesar yang mampu menggerakkan seluruh koloninya tanpa diperintah, kolonel kemudian memanggilnya ke ruangannya di mana dia kemudian memperingatkan Caesar untuk tidak berbuat macam-macam jika tidak ingin melihat anggota koloninya dibantai satu persatu. Kolonel berkata kalau dia membutuhkan mereka untuk membangun tembok pertahanan secepatnya dan jika Caesar mau bekerja sama, maka kolonel berjanji akan memberikan makan dan minum yang cukup untuk mereka. Are you gonna show me mercy? Mendengar hal itu ditambah lagi dengan pengamatannya terhadap kondisi sekitar, Caesar akhirnya menyadari kalau kolonel dan pasukannya sebenarnya tidak sedang menunggu bantuan pasukan tambahan, melainkan sedang bersiap untuk berperang dengan mereka, di mana dia membutuhkan tembok tersebut untuk menahan pasukan dari pusat. I saw it on the wall preparing for battle. Sampai di sini, kolonel pun terkesan dengan kemampuan observasi Caesar di mana dia akhirnya mengakui hal itu dan berkata kalau dia terpaksa melakukannya demi mempertahankan eksistensi umat manusia. Karena virus simian yang mereka kira sudah hilang, ternyata telah bermutasi di mana kali ini virus tersebut tidak langsung membunuh manusia, melainkan menghilangkan kemampuan kecerdasan tingkat lanjut yang dimiliki oleh manusia normal seperti bicara dan kesulitan membayar cicilan. Dengan kata lain, jika virus tersebut membuat spesies kera menjadi lebih pintar dan sebaliknya yang terjadi kepada manusia adalah perlahan mengubah mereka menjadi primitif. Destroy humanity for good this time. Disinilah perbedaan prinsipnya dengan militer pusat, di mana militer pusat percaya kalau virus yang bermutasi tersebut nantinya akan bisa dihentikan dengan obat yang saat ini masih mereka kembangkan, sementara kolonel yang kehilangan anaknya akibat virus tersebut kemudian mengambil langkah ekstrim yaitu dengan menghabisi setiap manusia yang telah terinfeksi, membakar semua barang milik mereka, bahkan terhadap anaknya sendiri untuk menghentikan penyebarannya. Sacrifice my only son. You talk about mercy? Dan sejak saat itulah untuk melindungi umat manusia yang justru dibantai sendiri oleh kolonel, militer pusat dari utara kemudian menganggap pasukan kolonel sebagai pasukan liar yang keberadaannya harus dimusnahkan. Paginya, akhirnya kolonel melunak dan memberikan makanan kepada para kera untuk menyelesaikan benteng perlindungannya, kecuali Caesar sendiri yang justru dikurung terpisah untuk memanfaatkan moral para kera-kera tersebut, di mana Caesar lah yang akan dihukum jika kera-kera lain memberontak. Di sisi lain, rombongan Maurice yang sebelumnya ditinggal oleh Caesar dan diminta untuk pergi menyusul koloni, ternyata masih ada di sekitar dan memantau kondisi sambil mencari cara untuk menyelamatkan Caesar. Oh no! Why so small? Sampai sore harinya, Otan justru tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang yang ternyata adalah terowongan lama yang mengarah tepat ke dalam markas. Sementara Maurice dan Rocket sedang memeriksa jalur terowongan tersebut, si bocil yang ditinggal di atas kemudian dengan polosnya masuk ke dalam markas dan menghampiri kandang Caesar tanpa disadari oleh prajurit yang sedang berjaga.
Dia melemparkan bonekanya untuk membangunkan Caesar dan bahkan sempat bolak-balik memberikan makan dan minum kepada Caesar yang kondisinya sedang lemah setelah disiksa terus-terusan oleh kolonel. Aksinya itu sebenarnya hampir ketahuan ketika kolonel dan beberapa prajurit sedang berkeliling di sana, di mana untungnya dapat segera diatasi oleh Rocket yang mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian mereka. Tidak hanya itu, dengan mengorbankan dirinya untuk ditangkap, Rocket juga akhirnya bisa berkomunikasi dengan Caesar dan memberitahukannya tentang terowongan yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan paginya, kolonel yang melihat keadaan Caesar justru menemukan boneka milik bocil yang sakit. Mengira kalau itu adalah barang berharga milik Caesar, dia justru menyita boneka tersebut. Di sisi lain, ketika para kera sudah mulai bekerja, Caesar dan Rocket diam-diam berkomunikasi dengan Maurice yang standby di luar markas dan mulai merencanakan pelarian mereka sebelum tentara dari pusat datang dan terjadi kekacauan. Di sini, Caesar dan Rocket lalu bekerja sama dengan menghitung jarak untuk mencapai kandang kera dewasa dan anak-anak agar Maurice dan Othan bisa menggali terowongan dengan presisi, pas di bawah kedua kandang tersebut. Hasilnya ketika malam tiba, Othan dan Maurice telah berhasil menggali lubang tepat di bawah kandang kera dewasa, namun lubang lain yang menuju kandang anak-anak ternyata bertabrakan dengan saluran air sehingga mereka harus mencari cara lain untuk membawa semua kera keluar dari sana. Menyadari hal itu, Caesar dan Rocket kemudian memikirkan rencana, yaitu dengan memancing salah satu prajurit agar masuk ke dalam kandang kera dewasa, di mana ketika orang tersebut sudah berada di tempat yang tepat, Maurice langsung menariknya dari bawah ke dalam lubang dan merebut kunci yang dia bawa. Setelah berhasil mendapatkan kunci kandang kera anak-anak, Caesar dan Rocket pun bergegas menuju ke sana dan diam-diam langsung membawa mereka semua keluar. Namun, ketika semua kera sudah berhasil kabur melalui terowongan, Caesar memilih kembali untuk menyelesaikan urusannya dengan kolonel. I still cannot escape my... Sialnya di saat yang bersamaan, pasukan besar dari utara juga tiba di tempat itu dan langsung all-in melakukan serangan sehingga koloni Caesar terpaksa harus meninggalkannya demi menyelamatkan diri masing-masing. Caesar yang sudah setengah jalan pun akhirnya tetap memilih untuk menyelesaikan urusannya dan langsung bergegas menuju ke ruangan kolonel, di mana begitu sampai di sana, Caesar dikejutkan dengan kondisi kolonel yang sudah tidak berdaya di tempat tidurnya dengan gejala degeneratif otak yang juga membuatnya kehilangan kemampuan untuk bicara. Ternyata sehari sebelumnya saat kolonel mengecek keadaan Caesar di kandangnya, dia mengambil boneka yang ditinggalkan oleh si bocil dari kandang Caesar tanpa mengetahui kalau boneka itu ternyata sudah terkontaminasi virus simian yang bermutasi. Sekarang dengan kondisinya yang sudah seperti itu, sang kolonel justru meminta Caesar untuk segera menghabisinya, di mana Caesar akhirnya hanya meletakkan kembali pistolnya dan membiarkan kolonel memilih nasibnya sendiri. Dengan kekacauan yang terjadi di luar markas dan koloni kera yang terjebak di tengah pertempuran tersebut, Caesar pun berusaha mencari cara untuk membuka jalan dan menyelamatkan koloninya, yaitu dengan meledakkan tangki minyak yang ada di dalam tembok. Sayangnya, salah satu prajurit melihat aksi Caesar tersebut dan langsung menembaknya menggunakan crossbow sebelum Caesar bisa melemparkan granat yang dia persiapkan sebelumnya. Disinilah Red yang dari awal berseberangan dengan Caesar melihat semua spesiesnya dibantai di depan matanya dan juga perjuangan Caesar yang mati-matian berusaha untuk melindungi spesies kera meskipun hal itu membahayakan dirinya sendiri. Red akhirnya memilih untuk kembali ke jalan yang benar dan membantu Caesar meskipun dia harus membayar perbuatannya itu dengan nyawanya sendiri.
Ledakan itu juga sekaligus menghancurkan seluruh pasukan AO sehingga pertempuran pun akhirnya berhenti. Namun karena letak markas tersebut yang berada di kaki gunung, ledakan itu ternyata juga memancing longsoran salju yang sangat besar hingga meratakan seluruh pasukan utara yang masih berada di sana. Beruntung Caesar dan koloninya langsung bergerak cepat menyelamatkan diri dengan memanjat pohon-pohon sehingga mereka semua akhirnya selamat dari bencana tersebut. Dengan berakhirnya pertempuran itu, Caesar dan koloninya lalu kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka berhasil mencapai lokasi yang ditemukan Blue Eyes untuk memulai kehidupan yang baru. Namun naas bagi Caesar yang tidak bisa menikmati hasil perjuangannya itu karena luka di tubuhnya yang ternyata cukup parah. Dan setelah memastikan kalau koloninya telah mendapatkan rumah baru, Maurice baru menyadari kalau selama ini Caesar telah menahan lukanya di mana Caesar pun akhirnya meninggal di sisi sahabat baiknya. Hal itu sekaligus menjadi ending dari film yang ketiga di mana cerita dari Apes Universe akan dilanjutkan di film yang keempat.